Oke. Pertemuan hari ini kita bahas tentang CSS ya. Sebelum masuk ke pemrograman CSS-nya, saya coba bahas dulu tentang pengenalan sedikit terkait apa itu CSS. CSS itu Cascading Style Sheet. Singkatan dari Cascading Style Sheet adalah salah satu bahasa pemrograman desain web atau style language. Tujuannya itu mengontrol tampilan dari sebuah halaman HTML, sebuah halaman web. Lalu tujuan utama dari CSS itu dibuat sebenarnya itu agar supaya tampilan website itu dibedakan antara HTML dengan stylenya. Tampilan dengan style itu filenya dipisah. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Sehingga walaupun nanti CSS itu bisa di-include langsung ke HTML, tapi direkomendasikan agar supaya filenya terpisah antara file HTML dengan file stylenya. Lalu perkembangan CSS itu dimulai dari 96, kemudian sekarang itu sudah masuk ke CSS versi 3. Orang biasanya sebutnya CSS 3. CSS 3 ini menawarkan fitur-fitur seperti kalau kalian melihat website yang tampilannya semacam kotak begitu, lalu ada oval-ovalnya atau bulat begitu, itu pakai CSS 3, efeknya dari sana. Kalau CSS 2 itu efeknya kotak saja, sudut tumpul. Kenapa saya bahasakan kotak? Karena website itu, saya buka Google saja, website itu ketika dibangun dengan menggunakan CSS itu pada dasarnya itu terdiri dari kotak-kotak. Cara melihatnya kita coba masuk ke sini. Coba ya. Saya coba buat CSS, manipulasi CSS 1, saya kasih bintang. Bintang itu artinya CSS nanti mengikuti, jadi saya kasih misalnya border. Bordernya solid gitu. Ini Anda sudah bisa lihat kotak-kotak ya. Jadi website itu terdiri dari kotak-kotak yang disusun-susun. Coba saya kasih solid border, kasih warna misalnya dark blue misalnya. Jadi kotak-kotak. Misal lagi kalau kita buka Facebook misalnya, jadi website yang dibuat menggunakan CSS itu prinsipnya itu adalah kotak-kotak yang disusun-susun. Hanya saja kotak itu tidak diperlihatkan ke user karena CSS-nya itu tersembunyi. Inspect lagi, kemudian saya tambahkan CSS rule-nya. Saya tambahkan CSS rule-nya, saya tambahkan ini semua CSS nya. Saya tambahkan bintang, isiannya itu saya kasih border, kasih solid, lalu colornya misalnya red ya. Tidak kelihatan, border solid. Nah, itu kotak-kotak ya. Itu kotak-kotak. Ini kalau di 3D view ini itu kotak-kotaknya bertumpuk tebal sekali tuh. Jadi gambar yang muncul di sini itu satu kotak, kemudian di sini ada kotaknya lagi, di dalamnya ada kotak lagi, dan pembungkusnya ada kotak lagi. Hanya menampilkan segambar sedikit itu. Itu sebabnya kalau kita belajar CSS, berarti paradigma atau pola cara mandangnya itu pandangnya kotak. Kotak-kotak itu kemudian kita manipulasi. Ada yang kotak lalu dibuat bentuknya ada sudutnya tidak tidak
siku begitu, ada yang bulat seperti ini. Nah, itu karena efeknya CSS3. Oke, itu pengantar ya. Jadi kalau kita bicara CSS berarti bicaranya mengatur kotak-kotak di dalam HTML. Itu sebabnya kemarin waktu belajar HTML itu saya masukkan di tahap akhir itu buat template pakai tabel, karena tabel itu bentuknya kotak-kotak, supaya pemahaman dari situ dibawa ke CSS. Oke. Nah itu, jadi CSS seperti itu. Lalu cara bikinnya bagaimana? Saya coba buka saya pakai Sublime saja ya, supaya memudahkan saya untuk coding. Control. Ini F3 ya, F1 ya. Saya coba buat satu file baru, saya beri nama dengan belajar CSS .html. Oke, lalu yang ini nantilah. Ini saya kasih view layout single column saja dulu. Oke. Di HTML itu ini latihan CSS. Saya save dulu. Ini kemudian kalau ditampilkan di browser berarti jadinya masih kosong ya seharusnya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, jadi CSS itu terdiri dari ada namanya selector, ada namanya property, ada namanya deklarator, ada namanya value, ada namanya semicolon. Ini. Jadi bentuknya seperti ini. Ada selector, lalu deklarator. Deklarator itu yang kurung kerawal ini ya, dideklarasikan. Lalu ada property, ini property, titik 2, value, semikolonnya itu titik koma. Contoh kasusnya seperti ini. Ada body, berarti body ini namanya selector. Lalu deklaratornya kurung kerawal buka tutup. Lalu ada property, color, isinya atau value-nya red. Kemudian ada diakhiri dengan semicolon. Jadi setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Jadi caranya tinggal misalnya saya copy saja dia punya apa. Jadi cara menuliskan style itu ada di antara head buka tutup. Jadi kita buka text style, tutup text style seperti itu. Lalu cara menuliskannya seperti ini tadi. Selector, property, value. Apa itu selector? Misalnya saya tulis sesuatu di sini ya, misalnya Universitas Hairun. Saya kasih misalnya sini tag H1 lah ya. Oke. Nah, di sini saya mau atur misalnya supaya tulisan yang ada dalam body ini warnanya merah misalnya. Kalau yang sebelumnya kita pakai HTML berarti pakai font color. Kalau di sini kita bisa atur jadi semua yang ada di dalam body. Kalau kemarin font color kan kita cuma yang di antara fontnya saja. Sekarang kita mau seluruh yang ada dalam body itu warnanya merah misalnya, atau warnanya hijau misalnya, atau pink. Jadi bisa diatur di sini. Selektornya apa? Apa yang mau kita atur role-nya? Misalnya body, berarti tulis di sini body. Artinya seluruh di antara body nanti itu diatur dalam property dan value. Lalu propertinya apa? Jadi kalau warna yang kita atur berarti color. Nilainya apa? Warnanya apa di sini? Misalnya apa? Merah ya red misalnya.
Jadi kita bisa tulis warna. Kalau warna sendiri name color. Warna sendiri bisa pakai color picker yang kemarin itu, yang untuk melihat heksanya, atau bisa juga lewat color name. Misalnya HTML, coba saya ambil di W3 School, ini banyak. Jadi ada color name nih. Ini kalau dilihat juga di image di sini juga banyak sih. Jadi kalau warna-warna itu tidak hafal kode, namanya saja ditulis bisa. Ini nama-nama warna juga bisa kelihatan di sini. Warna-warnanya terus namanya, atau bisa diklik di sini. Ini untuk heksanya ya. Kalau di sini misalnya aqua berarti warnanya seperti ini. Jadi kalau kita tulis di sini aqua, gitu, maka di websitenya kita nanti itu warnanya aqua. Jadi bisa pakai kode warna hexa itu, atau bisa pakai color name. Oke. Lalu misalnya kita mau atur juga, jadi di sini misalkan saya tambahkan paragraf ya, seperti ini. Maka seluruh supply itu berbayar. Saya punya belum bayar nih, makanya unregistered. Maka seluruh tulisan di dalam itu aqua. Misal saya mau yang H1 itu punya warnanya sendiri-sendiri, misal ya, maka saya bisa tuliskan gini, H1 saya kasih deklaratornya, selektornya, lalu saya kasih color tersendiri dia, misalnya salmon. Save. Begitu saya refresh di sini, maka jadinya seperti itu. Jadi CSS itu kemudian bisa mengatur apa saja di dalam tampilan. Oke, itu dulu yang harus dipahami: selektor, deklarator, kemudian property, value. Oke, berikut kita masuk ke, jadi jangan dulu berpikir ini color itu selain color ada lagi atau tidak. Banyak, nanti di akhir kita bahas. Oke, lalu berikutnya ini contoh ya, contoh tadi sudah. Nah berikutnya lagi penerapan CSS ke dalam coding begini itu ada dua macam, tiga ya, ada tiga macam. Ada yang disebut dengan embedding code, ada disebut dengan external, ada juga disebut dengan inline. Contoh yang barusan kita bikin itu namanya embed. Embed itu berarti disisip ya, disisip kode CSS ke dalam HTML. Jadi ini tadi contohnya, ini tadi kan HTML murni, kita sisip CSS ke dalam sini, itu namanya embed. Cara lain selain embed ada namanya inline. Inline itu berarti kita sisip dalam satu baris, namanya juga line. Jadi kita sisip dalam baris kode HTML. Misal di body tadi kita mau atur, ini kalau di save kan sekarang kembali ya. Kita tahap pertama tadi embed ya, embedding CSS. Ya, tahap yang kedua ini, cara yang kedua adalah bagaimana caranya kita inline, sisip dalam satu baris. Caranya kita tambahkan style di sini. Jadi dalam body kita sisip kode CSS. Misalkan tadi kita kasih color apa tadi? Misalnya light blue ya. Light blue. Kita tidak light blue. Light blue. Jadi cara menuliskannya style sama dengan lalu tanda kutip seperti ini, lalu tulis CSS-nya di dalam property dan value.
Coba sekarang save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi itu cara kedua. Cara pertama tadi embedding, cara yang kedua inline. Cara yang ketiga, jadi kadang itu memang sudah terpaksa harus pakai inline. Kalau kadang juga kita untuk modifikasi style tertentu kita pakai embedding. Tapi kalau direkomendasikan, yang mana yang direkomendasikan? Yang direkomendasikan itu yang eksternal. Karena tadi tujuan utama dari CSS tadi yaitu memisahkan antara tampilan HTML dengan style. Gitu. Supaya kenapa? Supaya style itu cukup dituliskan satu kali, bisa dipakai berulang-ulang kali di semua HTML. Kan kalau misalnya embedding berarti setiap halaman harus ditulis CSS ke dalam. Kalau inline berarti setiap halaman juga harus ditulis CSS ke dalam, kurang efektif. Maka ada cara yang ketiga yaitu eksternal. Caranya gini. Jadi kita pisah file CSS-nya. Sekarang saya buat 2 kolom ya. Tampilannya biar bisa terlihat. Jadi bagian sini nanti saya isi dengan CSS, bagian sini HTML-nya. Di sini saya simpan. Saya buat file baru di sini, saya simpan dengan nama. Jadi nama sembarang ya, terserah. Saya kasih nama saya style, tapi ekstensinya CSS. Jadi ekstensi filenya CSS. Jadi kita mau buat file CSS tersendiri nih. Jadi misalkan di sini kita panggil di sini kita buat CSS-nya body, ya, deklarator, kemudian propertinya tadi misalnya color, misalnya kita kasih kalau warna merah. Ini di save, kita lihat hasilnya. Belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Ya karena HTML dengan CSS belum tersambung. Sudah dibuat tapi belum tersambung. Caranya disambungkan adalah dengan cara tambahkan di sini link. Gitu. Jadi link, relnya, style sheet, kemudian tipenya text CSS, href, panggil CSS-nya. File CSS tadi namanya style.css, maka saya panggil di sini style.css. Saya save, maka di sini sehingga file CSS ini cukup dituliskan satu kali, kita bisa panggil berulang-ulang kali. Contoh di sebelumnya kita sudah bikin misalnya beranda nih ya. Misal beranda ini kan tampilannya tampilannya seperti ini. Nah, kita maunya karena sudah terlanjur buat, kita maunya kita format dia punya tulisan di dalam. Kalau di format satu-satu kan harus edit lagi satu-satu. Maka cukup kita panggil saja CSS-nya. Masukkan di antara tag head, tambahkan linknya, lalu panggil CSS-nya style.css. Save. Kita kembali ke sini, kita refresh. Maka nanti seluruh tulisan di dalam itu mengikuti aturan yang kita buat tadi. Gitu. Kemudian misalnya di sini pakai tag apa lagi di sini? Misalnya di sini ada tag H1. Nah, kita bisa format di sini CSS-nya. Tambahkan saja di sini H1. Kasih rule-nya, aturannya. Misalkan tadi kita masih pakai color ya. Kalau misalnya apa di sini warna-warna tadi, saya tidak hafal juga warna nih. Gimana tadi? Oh di sini ya. Ini. Misalnya yang ini ya. Oops, sorry. Cara kopinya gimana nih? Color picker, color mixer. Misalnya kita kasih gini, coba ini saya kasih huruf kecil saja, ini huruf kecil, bisa tidak nih? Lalu saya masuk ke sini, lihat lagi, maka H1
nanti warnanya mengikuti apa yang kita atur tadi. Sehingga lebih fleksibel nanti mengatur tampilan. Tidak langsung kita edit di HTML-nya. Sehingga cukup satu kali kita menuliskan rule, aturan daripada tampilan, maka itu bisa dipakai berulang-ulang kali di semua halaman. Itu sebabnya tujuan dari HTML CSS adalah memisahkan antara tampilan dengan style. Kita kembali ke contoh yang sebelumnya ya. Sehingga di contoh yang sebelumnya ini kalau kita kasih misalnya ini tadi H1 sudah diatur colornya, maka di sini kita tidak perlu rubah lagi H1-nya. Ini sudah langsung. Kalau kemarin kita pakai font sudah terlanjur buat banyak, kalau mau rubah ya rubah satu-satu, tambahkan font lagi. Kalau sekarang tidak. Oke. Berarti sudah berapa yang kita belajar? Yang pertama tadi konsepnya ada apa? Selector, property value. Lalu yang kedua ini cara menuliskannya, ada 3. Ada eksternal, ada embedding, dan ada inline. Inline berarti sisip dalam satu baris. Embedding berarti kita gabungkan CSS dengan HTML. Kalau eksternal berarti kita pisahkan file CSS dengan HTML. Tiga cara ini legal dilakukan. Tapi kalau ditanya rekomendasinya, rekomendasikan yang eksternal. Karena cukup satu kali kita tulis, kita bisa pakai berulang-ulang kali di setiap halaman. Oke, yang berikutnya. Ini konsep lagi ya. Sebelum kita masuk betul-betul belajar tentang property value-nya tadi. Property value itu banyak. Cuman kita sebelum masuk sana kita konsepnya dulu. Nah, sekarang kita masuk yang selektor. Selektor tadi yang mana di sini? Nah, H1 body itu selektor. Jadi selektor juga dibagi menjadi 3. Selektor itu ada 3 macam lagi. Ada yang disebut dengan selektor tag, ada disebut dengan selektor ID, ada disebut dengan selektor class. Jadi ada 3 selektor. Selektor tag, selektor class, selektor ID. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Yang mana disebut dengan selektor tag? Selektor tag itu kalau selektornya itu merupakan tag HTML. H1, body, P, A, B, dan seterusnya. Jadi misalnya kita atur tag P, ya berarti tulis gini. Maka itu selektor tag. Selektor tag P. Kalau misalnya di sini lagi apa lagi di sini? Ya, banyak ya. Jadi seluruh tag-tag HTML itu bisa dibuatkan jadi selektor. Seluruh tag HTML bisa dibuatkan selektor. Nah, lalu berikutnya ada selektor class dan selektor ID. Selektor class dan selektor ID kalau tidak ada dalam tag HTML, kita mau buat sendiri selektornya. Kita mau buat sendiri selektornya. Maka kita bisa ini saya kasih keterangan dulu ya. Kasih keterangan selektor apa di sini tadi? Tag ya. Ini keterangannya di sini keterangan kayak tidak berfungsi ya. Coba pakai ini atau saya pakai yang ini. Oh, tidak bisa juga. Coba saya pakai itu saja ya. Saya sendiri tidak terlalu fokus di desain ya, sehingga coba komentar di CSS itu pakai apa nih komentar? Kalau komentar di CSS kita pakai ini. Kita bisa pakai tanda seperti ini. Oke, berarti di sini saya kasih komentar dulu. Oke, saya tutup komentarnya. Nah, gitu. Oke. Misalkan ini untuk selektor ID. Lalu ada juga selektor
Ada juga, saya copy saja. Ada juga selektor kelas. Jadi selektor ID dan selektor kelas itu kalau selektornya tidak ada dalam HTML, tidak ada dalam tag HTML, kemudian kita buat sendiri. Misal saya mau buat selektor ID namanya unhire dan selektor kelas namanya unhire juga. Caranya kalau selektor ID berarti harus diawali dengan tanda pagar. Ya, diawali dengan tanda pagar. Pagar unhire. Lalu selanjutnya sama. Jadi bedanya cuma di selektornya saja. Lalu kalau selektor kelas ditandai dengan titik. Titik unhire. Sisanya sama. Nama selektor bisa sama selama selektornya berbeda. Kalau selektornya sama-sama ID, berarti tidak boleh dikasih sama. Tapi kalau yang satu ID, yang satu unhire bisa sama. Contoh kasus seperti ini. Yang satu selektor ID unhire, yang satu selektor kelas unhire. Selanjutnya sama, misalkan di sini saya kasih misalnya color lagi ya. Kita masih bermain di color nih. Sebenarnya banyak properti color lagi. Oke. Misalnya colornya apa di sini? Banyak ya. Di color bisa pakai kode warna tadi. Ini ya. Saya copy saja. Ini di bawah, bagian di bawah ini heksanya ya. Saya kasih color. Yang ini juga saya kasih color dark green. Oke, ini pakai huruf kecil ya, dark green. Ini juga char. Cara pakainya, jadi setelah kita buat CSS-nya, di sini belum terpakai di HTML walaupun CSS-nya sudah dibuat. Cara pakainya gini. Misalkan ini saya kasih tag P ya. Misalkan ini saya kasih tag P paragraf ya. Ini juga saya kasih tag P. Lalu di sini saya kasih tag P. Ini berarti belum terjadi apa-apa ya, masih berbentuk paragraf. Nah, sekarang saya mau terapkan yang unhire ini, yang ID ke sini. Yang ID ke sini dan yang kelas ke sini. Caranya tinggal ditambahkan. Misalkan kalau ID berarti tambahkan di setelah tag ya. Tambahkan setelah tag apa saja di HTML, tambahkan. Kalau ID berarti tambahkan ID. Sama dengan apa dia? Sama dengan panggil namanya. Nama ID-nya tadi unhire. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Udah berubah. Kalau kelas, ya tinggal panggil lagi kelasnya. Kelasnya tadi namanya unhire lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat. Jadi kalau sudah paham HTML, kesini mudah saja dipakai. Tapi ketika Anda tidak paham HTML, tiba-tiba belajar CSS, nah itu yang susah. Jadi seperti itu. Misalnya lagi saya mau atur font size-nya. Font size. Saya tambahkan size-nya. Jadi yang ada di ID unhire saya mau kasih besar jadi 20 pixel. Jadi tinggal di refresh di sini, maka ini sudah besar. Mau diperbesar lagi misalkan 50. Ke sini, refresh. Sehingga untuk mengatur model tampilan, baik itu warna, baik itu tampilannya, baik itu size-nya, ukuran dan seterusnya, itu mudah. Kita tidak perlu otak-atik HTML-nya lagi. Bisa paham sampai sini? Bisa ya. Jadi nanti ya, yang penting itu diulang-ulang. Ya. Biasanya belajar begini gampang, tapi kalau tidak diulang ya susah lagi nanti. Oke, itu konsepnya. Jadi konsepnya cukup sederhana. CSS itu file style
yang bisa disisip atau di embedding, bisa juga eksternal atau bisa juga inline. Kemudian paham juga apa itu, yang mana itu selektor, yang mana itu property, yang mana value. Oke. Nah, untuk yang property dan value itu yang banyak. Jadi kalau selektor tadi cuma 3, selektor text, selektor ID, dan selektor kelas. Nah, propertinya itu yang atur model-modelnya di dalam. Itu yang banyak pengaturannya. Secara garis besar dikelompokkan menjadi berapa itu? 2, 4, 6, 8, 9. Secara umum properti dan value di CSS dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Kelompok yang pertama text style. Text style berarti atur tentang teks. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam itu diatur dengan menggunakan properti dan value dari text style. Kemudian text layout. Layout itu tampilan. Kalau text style tadi itu formatnya. Kalau ini tampilan teksnya. Tampilan teksnya, misalnya saya mau jarak antar huruf di tulisan itu dikasih jarak. Itu masuk dalam kategori text layout. Saya mau baris 1 dan baris 2 dan seterusnya kasih jarak. Itu text layout masuknya. Kalau tadi misalnya, saya mau tulisannya pakai font Arial, tulisannya pakai warna salmon, tulisannya saya mau kasih dia size-nya 30 pixel, itu masuknya text style. Jadi ada bagian tampilan dan ada stylenya, teks. Lalu ada background. Background itu atur tentang latar. Latar. Ingat tadi sebelum masuk ke CSS saya sudah sempat singgung bahwa ketika kita pandang CSS itu pandangnya kotak. Pandangnya kotak. Nah, sehingga di kotak itu bisa kita atur backgroundnya. Backgroundnya mau kasih warna, mau kasih transparan, mau kasih gambar boleh. Jadi masing-masing kotak itu bisa diatur-atur tuh. Sehingga kalau Anda lihat di Facebook tadi itu, masing-masing kotak itu punya pengaturan beda-beda. Di Google juga sama tadi. Sudah tidak kelihatan di Google. Gitu. Jadi masing-masing kotak itu punya aturan beda-beda nanti di dalam. Ada yang punya background ya, seperti ini, backgroundnya beda. Ada yang background transparan, gitu. Lalu ada border. Border itu berarti mengatur garis tepinya. Ini border nih. Ini. Garis-garisnya ada yang tebal, ada yang tipis, ya. Gitu. Ini ketebalan garisnya itu, kotak-kotak. Itu masuk dalam kategori border. Jadi kita atur bordernya. Kemudian berikutnya margin. Margin itu ini, saya coba klik kanan, saya inspect elemennya di bagian sini, di bagian compute. Ini, bagian compute. Ini. Ada bagian margin, ada border, ada padding. Ini kalau awal-awal tuh agak sedikit susah tuh membedakan tuh. Yang mana padding, yang mana margin. Jadi margin itu jarak di luar kotak. Jadi ada kotak, jarak di luar kotak disebut dengan margin. Atur jaraknya di luar kotak. Kemudian kotaknya sendiri, garisnya disebut dengan border. Lalu di dalam kotak tentunya ada tulisan-tulisan di dalam. Nah, jarak antara kotak, garis kotak ke tulisan itu disebut dengan padding. Kalau margin itu di luar kotak, padding itu di dalam kotak. Garis kotaknya sendiri border. Oke. Semakin bingung ya. Banyak istilah muncul baru. Oke. Terus berikut, jadi ada border, margin, padding. Itu 3 hal yang berbeda. Nanti ini harus banyak latihan memang. Latihan baru kita bisa lebih paham. Lalu berikutnya page layout. Layout lagi, tampilan lagi. Ini namanya page layout tuh.
page itu halaman, layout itu tampilan. Jadi mengatur tampilan dalam satu halaman. Artinya kotak-kotak ini bagaimana caranya kita susun supaya rapi dalam satu halaman. Itu masuknya ke sini, page layout. Lalu berikutnya elemen tipe elemen. Ya. Nanti masih banyak lagi, ada user interface untuk atur misalnya. Nah, kalau sekarang mouse tidak diatur kalau di sini ya. Ada yang kalau kalian buka website, mouse-nya tiba-tiba langsung punya efek sendiri. Nah, itu masuk dalam interface dia. Oke, itu dulu pengelompokannya. Berikutnya kita masuk coba contoh satu-satu. Saya tutup lagi kembali ini, kita kembali ke halaman yang tadi kita buat. Oke. Saya sembunyikan ini dulu ya, Ctrl K, Ctrl B. Oke, kita mulai dari style text. Ingat, ini saya kasih pengantar saja sehingga paling tidak Anda tahu secara garis besarnya. Untuk lebih fokus pembahasan satu-satunya, itu ada video yang saya sudah rekomendasikan sebelumnya. Untuk properti dari text style, jadi ini perhatikan bagian properti dan nilai. Karena tadi saya sudah bilang ada bagian selektor tadi cuma ada 3, yang banyak itu properti dan value. Nah, properti bagian sini propertinya, bagian sini value. Ada properti font weight. Ini ada keterangannya saya tulis untuk mengatur ketebalan font. Jadi kalau kita mau atur tebal font, maka kita bisa gunakan font weight. Cara penerapannya, yang penting kita tahu nama propertinya. Kalau sudah tahu nama properti, cara terapkannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Jadi tulis propertinya font weight. Font weight. Lalu isinya, kita cek lagi, isinya itu bisa normal, bisa bold. Kalau normal berarti mau normal, kalau bold berarti tebal. Sehingga kalau kita mau setting supaya yang ada dalam kelas Unhair itu menjadi tebal, maka kita tambahkan bold di sini. Kita save, kita lihat hasilnya. Seharusnya ini nanti jadi tebal karena ini masuk dalam kelas tadi. Oke, berikutnya font family, font size, font variant, font style, dan seterusnya ada keterangannya di sini. Jadi cara pakainya juga mudah nih. Misalnya font family berarti isi dengan nama font. Kita coba lagi. Misalkan tambahkan font. Jadi di sini tidak perlu melihat yang mana duluan, karena isi properti ya bisa dibolak-balik. Mau font weight dulu atau font face dulu atau font family dulu, ya terserah. Jadi kalau font family berarti jenis fontnya. Jenis fontnya kita bisa cek di sini juga boleh nih, ada font. Nih ada font nih, model-model font. Jadi bisa pakai font-font yang sudah terdaftar di sistem. Misalkan saya pakai font yang mana di sini. Ini misalkan, saya tinggal copy, saya masukkan fontnya ke sini, save, lihat hasilnya. Jadi bisa ambil font di sini, ada di sistemnya. Kalau mau lihat font sebenarnya ada di sini ya, font, ini font setting. Daftar nama-nama font itu. Kalau di Windows, kalau di Linux tentunya beda lagi tempatnya. Ini nama-nama font semua nih. Bisa. Ya. Jadi font juga bisa kita ambil dari eksternal. Tapi kalau di eksternal berarti kita harus ambil CSS-nya dari eksternal juga. Gitu. Atau kita install fontnya, jadi ambil fontnya, install dalam komputernya kita, baru pakai fontnya.
Lalu berikut ada apa lagi nih? Font size. Font size berarti ukurannya. Isinya font size isi dengan pixel tadi. Lalu font varian. Font varian berarti kita bisa atur supaya dia hurufnya kapital semua. Jadi misalnya terlanjur kita sudah buat tulisan nih. Terus tulisannya kita mau kasih besar semua. Ya tidak perlu diedit satu-satu tulisannya. Kita bisa atur di sini. Misalkan ada apa tadi? Font varian. Font varian. Font variannya misalnya apa tadi? Small caps. Small caps. Save. Kita lihat. Tulisannya jadi tulisan huruf besar semua. Selain pakai font varian, bisa juga pakai font transform. Bisa juga pakai font transform. Jadi font transform bisa capitalize, bisa kapital semua, bisa uppercase, ya, bisa huruf besar semua, atau bisa lowercase, huruf kecil semua. Jadi di sini kita bisa atur di sini. Misalnya saya tidak mau pakai font varian, saya mau pakai font transform. Mana di sini? Apa namanya tadi? Ya. Oh, text transform, sorry. Bukan font ya. Text transform. Jadi text transform bisa pakai upper, bisa pakai uppercase, berarti tulisannya huruf besar semua. Oh, tadi sudah tulis huruf besar ya. Udah. Kalau kita pakai yang lower, berarti jadinya huruf kecil semua. Saya save dulu, refresh. Text transfer lowercase. Lower tidak bisa ya. Coba yang apa tadi? Capitalize. Save. Refresh. Text transform. Ada yang saya salah ketik atau tidak nih? Text transform capitalize. Atau jangan-jangan dari fontnya nih, coba. Arial saja ya. Arial saja. Oh ya, dari fontnya tadi. Jadi kita bisa atur capitalize atau lowercase. Lowercase berarti nanti tulisannya kecil semua. Kalau kapital tadi huruf awalnya besar. Ya. Kalau yang upper tadi berarti semua besar. Ya, itu untuk font ya, untuk style teksnya, tulisannya. Sekarang kita bisa juga atur text layout, tampilannya. Misal tadi letter space, berarti bisa kita atur jarak spasinya. Jarak spasi untuk setiap karakter, setiap huruf. Setiap huruf. Jadi misalkan ini kan setiap huruf IPSUM ini dia dempet ya. Nah, itu kita bisa atur tuh supaya dia berjarak. Jadi kita pakai yang letter spacing ini. Misalkan saya tambahkan di sini, saya misalnya tambahkan yang di H1 saja. Letter space. Letter space kasih pixel, berapa pixel kita mau. Misalkan saya atur 10 pixel. Maka di sini nanti jarak yang untuk H1 itu yang mana di sini tadi? Ini ya, Universitas Hairun nih. Saya refresh. Universitas Hairun menjadi berjarak tulisannya. Lalu di sini ada word space. Word space berarti per kata, jarak antar kata. Line height berarti jarak antar line, baris. Kemudian vertical align itu untuk mengatur perataan teks secara vertikal. Secara vertikal. Jadi mau dia top, ya, teksnya di atas, mau dia teksnya tengah berarti pakai middle, atau pakai di bawah, bisa diatur. Text indent itu kita mau kasih masuk
satu ketukan atau dua ketukan. Nah, pernah lihat paragraf yang masuk ke dalam? Nah, itu pakai indent. Jadi misalkan saya tambahkan di sini di tab, indent itu namanya. Kalau di sini namanya kita pakai apa tadi? Text indent. Tambahkan text indent. Gitu. Text indentnya berapa piksel? Jadi kita bisa atur mau kasih jauh sekali juga boleh. Jadi semakin luas kita ngatur tampilan dengan menggunakan CSS. Text align berarti kalau yang tadi vertical align secara vertikal, kalau text align secara horizontal. Lalu berikut lagi background. Nah, kalau background berarti kita sudah sudah bicara kotak. Lalu yang mana kotak di sini? Jadi pada prinsipnya ini semua kotak nih. Caranya supaya kita bisa lihat kotak, tambahkan background color. Misalnya di Unhair saya tambahkan background color. Background color misalnya warnanya apa sih? Saya ambil satu warna lagi. Misalkan saya ambil ini. Di mana tadi? Ini. Hurufnya dikasih jadi huruf kecil, baru bisa dipakai. Sekarang kita lihat hasilnya. Ada. Jadi ini kan sudah kelihatan kotak. Jadi semua tag juga begitu. H1 misalnya, mau ditahu kotak, ya tambahkan saja background color. Background. Mana tadi? Saya copy saja. Daripada saya harus cari-cari, saya copy background. Ada kotak di sana. Lalu misalkan yang mana lagi saya kasih kotak? Body juga begitu. Jadi kalau body berarti kotak full. Sehingga kalau di semua ini kita kasih kotak lalu kita kasih warna, misalnya kasih warna yang mudah-mudah saja, ya. Maka nanti di dalam kotak ada kotak lagi. Kotak-kotak ini adalah kemudian kita susun-susun nanti. Ya. Ya, makanya di sini tadi kalau Anda perhatikan Facebook, ada kotak yang kelihatan, ada kotak yang tidak kelihatan, tinggal diatur nanti. Jadi seperti yang ini kan banyak sekali kotak-kotak di dalam nih, bertumpuk-tumpuk. Oke, sudah mulai ada gambaran ya. Jadi background untuk orang bisa atur background color, bisa juga atur background menjadi warna gambar, bisa atur background posisinya. Ya. Misal, saya coba pakai satu-satu ya. Misalkan background image, kita mau pakai background image. Saya pakai background image di sini saja. Ya. Body. Kemarin kita punya image tidak? Ada ya, 123.jpg. Atau saya pakai yang kecil nih, gambar kecil saja, logo. Ini. Ya, supaya kita bisa terapkan yang posisi nih. Ya, scroll fix atau kita pakai yang ini dulu saja. Sebentar baru kita coba pakai yang itu. Jadi kita atur background image. Kita pakai yang 123.jpg. Cara menuliskannya, kita tulis URL. Lalu ambil nama gambarnya. URL ini berarti kita bisa ambil dari luar atau kita ambil dari eksternal. Internal. Kalau dari luar berarti tuliskan HTTP apa gitu. Nah, alamat gambarnya.
Kalau ini kita ambil yang lokal, berarti tidak perlu tulis. Ya, cukup tulis nama gambarnya saja, 123.jpg. Sekarang kita lihat. Oke, berikutnya ini kalau kita lihat di sini, ini tidak ada scrollnya ya. Saya coba kasih scroll. Saya atur scroll. Kalau saya mau kasih scroll, berarti saya atur height-nya. Height-nya saya kasih misalkan 2000 pixel. Supaya saya bisa scroll ini. Nah, sekarang kelihatan nih, gambarnya sudah mulai pecah jadi dua. Sehingga kita bisa atur gambarnya supaya lebih rapi kelihatan. Nah, coba. Sekarang kita masuk mulai satu-satu lagi. Background image sudah, background attachment. Attachment kita bisa atur, bisa scroll, bisa fix. Jadi ada dua isinya, scroll dan fix. Scroll berarti pada saat kita scrolling, dia punya gambar di belakang ikut bergerak. Itu namanya scroll. Sementara fix, kalau kita scroll, itu gambarnya tidak bergerak. Nah, jadi pakai background attachment. Secara default dia jadi scroll. Sehingga pada saat kita scroll tadi gambarnya bergerak. Sekarang kita misalnya kasih fix, save, refresh. Nih, kalau saya scroll, gambar sudah tidak bergerak di belakang. Ya, gitu, itu namanya fix. Lalu berikut repeat. Nah, repeat itu kalau dipakai di scroll tadi. Misal scroll, saya kasih kembalikan ke scroll. Scroll. Repeat ini supaya kelihatan, saya pakai gambar yang kecil, logo.jpg. Repeat itu apa? Berulang. Lihat, gambarnya berulang ke kiri dan berulang ke bawah. Jadi perulangannya secara vertikal maupun horizontal. Maka untuk perulangan-perulangan gambar ini kemudian bisa diatur lagi. Background repeat. Background repeat bisa diatur repeat saja. Bisa repeat X, bisa repeat Y, bisa no repeat. Jadi kita taruh di sini background repeat. Isinya tadi ada repeat saja. Kalau repeat saja berarti ini secara default ini seperti ini. Di repeat saja berarti dia akan berulang secara horizontal maupun vertikal. Makanya kalau ketika kita turun ke bawah ini, berarti gambarnya secara vertikal maupun horizontal semua. Dia full. Jadi kalau diperkecil, ikut juga dia. Intinya dia mau kasih full saja. Terus berikut repeat X. Kalau repeat X, kita lihat sumbunya. Ya. Pernah belajar matematika ya. Repeat X dan Y. Kalau X berarti secara horizontal, repeat Y berarti secara vertikal. Maka kita bisa atur di sini repeatnya. Mau repeat secara apa? Misalkan saya mau repeatnya secara Y saja. Berarti dia akan repeat secara vertikal saja. Secara horizontal tidak repeat dia. Begitu juga sebaliknya. Ketika saya pasang X saja di sini, maka di sini dia cuma repeat X saja. Repeat secara horizontal saja. Dan yang terakhir tadi no repeat. Berarti tidak repeat dia, tidak berulang. Dia hanya tampil satu saja. Begitu. Oke. Saya kembalikan dia jadi 1, 2, 3. Ini no repeat. Kalau no repeat jadinya di bawah kosong nih. Supaya ini saya kasih saja fix. Supaya tidak bergerak sudah.
Oke. Berikutnya background position. Kalau background position berarti posisinya tadi. Kalau posisi mau dikasih perlihatkan berarti ambil yang logo tadi sudah. Background position. Background position. Nah, kalau position bisa top, center, left, right button. Misalkan kita mau pakai center, berarti nanti backgroundnya dia ke tengah. Kita kasih left atau right, berarti dia ke kanan. Top, bottom dan seterusnya. Jadi tinggal diatur-atur sih. Saya hapus kembali yang ini. Itu background ya. Jadi baru segini saja kita punya tampilan sudah terlihat lebih menarik daripada sebelumnya yang hanya HTML dan kita atur satu-satu itu. Kenapa saya tekan F5 di sini tadi? Sebentar. Oke, kita kembali ke sini. Nah, berikutnya kita masuk ke properti yang lain, yaitu border. Kalau border berarti kita atur garis kotaknya tadi. Ini tadi kan kita sudah kasih warna ya, sehingga terlihat kotak-kotak nih ya. Coba saya kasih warna kotak semua sudah ya, supaya terlihat betul-betul terlihat kotak. Mana di sini? Saya kasih background color semua ya. Jadi yang ID juga saya kasih, yang H1 tadi sudah, body sudah. Oke. Sekarang kita lihat supaya terlihat kotak-kotaknya. Nah, itu. Kotak ya. Lalu bagaimana kalau yang begini? Saya kasih contoh. Saya atur tag B. Tag B saya kasih sama ya. Lalu di sini saya tambahkan tag B1 di dalam sini. Misalnya yang ini, B. Berarti terlihat ada kotak yang full memenuhi layar, ada kotak yang hanya membungkus tulisannya saja. Oke. Jadi ada itu jenis kotak tuh. Ada kotak yang begitu diletakkan dia akan full satu layar. Jadi kita tidak bisa kita secara default dia akan white-nya 100%. Height-nya tergantung isi. Ada juga kotak yang white-nya itu dan height-nya bergantung isi. Ini contoh yang B ini. Jadi tag B itu dia hanya punya kotak mengatur membungkus isi saja. Sementara yang H ini walaupun isinya tidak full ke sana, tapi tetap dia akan kotak sampai full. Nah, ini yang nanti Turan coba atur satu-satu. Mulai dari border. Border berarti sekedar atur garisnya saja. Bisa kita atur border white, ya. Bisa kita atur border top white, dan seterusnya. Jadi atur lebar garis dari satu elemen. Jadi ketebalan garisnya lah, gitu ya. Ada untuk border color, warna bordernya. Ada border style. Border style berarti style atau model-model border. Nah, saya ambil contoh misalnya gini. Kita bisa langsung saja border lah ya. Saya coba kasih yang H1 nih. Tambahkan border. Bordernya misalnya saya kasih bordernya berapa piksel ya.
misalnya 5 pixel. Lalu border color kita atur, misalnya border colornya saya kasih warna yang mencolok saja, warna yellow ya. Sekarang kita lihat, atau saya kasih gini, border style, saya kasih border style dulu lah. Ini sepertinya belum ada border style nih, makanya belum kelihatan garis tepinya. Saya kasih border style solid tadi yang saya pernah pakai di Facebook itu, sehingga tampil dia punya border. Kalau tidak dikasih border, maka tidak tampil, nanti tidak kelihatan kotaknya. Kita coba kasih border stylenya, mana tadi? Sini. Border style. Kita kasih border style misalnya solid. Nah, ini baru kelihatan nih. Nah, kuning. Jadi kalau kita kasih kecil lagi, berarti 5 pixel nanti ketebalannya. Untuk garisnya, kalau solid berarti garisnya betul-betul garis full gitu ya. Ada juga yang stylenya pakai, ada yang style pakai misalnya dotted berarti garisnya nanti titik-titik. Sekarang kita pakai dotted ya, dotted. Lihat, nah itu bentuk garisnya titik-titik tuh. Dan berbagai macam model di sini. Ada dashed, ada solid, ada double. Double berarti garisnya solid tapi double. Oke, itu untuk border, garis. Berikutnya margin. Nah, margin tadi yang kita baru bahas tadi. Margin itu, ini kalau baru belajar tuh kadang bingung tuh antara margin dengan padding. Sambil kita lihat di sini. Sambil kita lihat marginnya. Di sini di compute. Ini. Jadi bordernya tadi yang kita sudah atur itu, mana ini? Saya coba inspect di sini. Inspect. Nah, kita terlihat. Border yang tadi kita sudah atur 5 pixel. Paddingnya, padding dan margin, paddingnya masih 0, marginnya sudah ada. Kenapa sudah ada? Karena setiap elemen HTML itu defaultnya sudah punya margin. Defaultnya sudah punya margin, itu sebabnya kalau kalian lihat H1 biasanya dia punya jarak sedikit melebar, itu karena ada marginnya. Sekarang kita bisa atur misalkan marginnya H1, margin, saya bisa atur. Jadi margin itu jarak antara di luar dari kotak ya. Jadi margin, garisnya itu border, di dalamnya ada isi, jarak antara kotak dengan isi itulah padding. Oke, kita atur dulu marginnya. Misalkan marginnya saya kasih 5 pixel. Berarti nanti jarak antara kotak luar ini ke luar sana itu 5 pixel. Sekarang saya refresh. Orang lihat di sini. Ini, sekarang marginnya 5 pixel. Oke. Lalu di dalamnya padding juga bisa kita atur nanti. Padding itu berarti jarak dari garis ke tulisan di dalam. Kita bisa atur padding. Padding misalnya saya kasih atur 10 pixel biar kelihatan. Tuh. Jadi jarak antara tulisan dengan kotak di luar itu ada jaraknya. Kalau kita atur semakin besar ya akan semakin besar juga nanti. Ada jaraknya. Jadi ada jarak namanya margin. Kalau kelihatan di sini, marginnya 5 pixel, bordernya 5, paddingnya 30. Margin, padding, border itu bisa diatur per sisi. Kita misalnya atur yang topnya sekian, bottomnya sekian, leftnya sekian, rightnya sekian, itu bisa juga diatur. Nah,
Di sini sudah bisa kelihatan nih. Ada untuk atur margin top, berarti tulis margin top. Kalau hanya ditulis margin saja, berarti akan diatur 4 sisi. Gitu. Lalu berikutnya padding juga sama tadi, sudah di sekalian tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke layout nih. Layout ini pembahasannya ya bisa 1-2 bab ini. Namun saya perlihatkan begini saja. Kalau layout itu kita bisa atur posisinya, posisi daripada kotak tuh. Jadi kita atur kotak-kotaknya tuh. Kalau layout, kita bicara layout berarti kita atur kotak-kotak. Posisi daripada kotak, kita bisa atur jarak atas daripada kotak, left, bottom, right. Bisa atur width-nya, lebar kotaknya. Bisa kita atur min height dan min width. Jadi minimum tinggi, minimum panjang, max width, max height. Ada juga Z index, ada juga visibility, ada overflow dan seterusnya. Oke, saya coba perlihatkan satu persatu. Kita atur misalkan, ini saya perbesar dulu. Misalkan saya atur yang H1. H1 ini kan secara default dia full ke samping. Saya atur dia punya wide supaya dia tidak full. Misalkan saya atur, jadi cara mengaturnya bisa pakai pixel, bisa pakai persen. Misalkan saya atur ya, jadi 50% saja. Save. Kembali ke sini. Wide. Oh, lupa titik koma nih. Gitu. Jadi kotak daripada H1 sudah separuh ini karena kita atur 50% tadi. Tapi dia punya sisi samping sana walaupun masih kosong, tapi tulisan di bawahnya tidak bisa naik ke atas. Itu dikarenakan ada istilahnya display. Display itu ada 3. Ada display block, ada display inline, ada inline block. Ya, tambah bingung lagi ya, banyak lagi istilah. Misalkan displaynya, kalau displaynya ini, ya, jadi namanya blok nih. Blok itu artinya dia blok satu baris. Yang lain tidak boleh naik. Kalau yang inline berarti yang ini. Dia tidak blok satu baris, sehingga tulisan setelahnya sambung. Bisa paham? Jadi ada inline, ada blok. Misal, kalau H1 itu secara default blok. Makanya dia langsung blok satu baris. Kalau saya rubah misalnya jadi inline, save, maka nanti H1 kemudian saya rubah dia punya inline, display inline. Oh ini, si di bawahnya lagi nih, ini juga inline nih, P, paragraf. Makanya dia tidak naik. Coba saya rubah. Jadi sifat bawaan daripada P dan P dan H1 itu sifat bawaannya itu blok. Kalau saya rubah dua-dua supaya sifat bawaannya jadi inline, saya rubah jadi P, paragraf, saya kasih displaynya inline. Maka nanti dua-dua seharusnya disambung tuh, bersambung. Karena sifat bawaannya sudah terhapus. Nah, begitu juga misalnya yang ini tadi B. B tadi sifat bawaannya dia inline. Kalau saya mau atur supaya dia blok satu baris, ya tambahkan display block di B tadi. Display block. Save. Nah, sudah jadi bagaimana nih? Mana yang tadi tuh? Tag B tadi. Tag B tadi ini ya. Oh ini. Ini nih. Karena dia sama-sama latar merah, makanya dia saling bertumpuk. Jadi teks B ini dia jadi satu baris full.
Lalu apa bedanya inline dengan block? Sekarang kita kembalikan dulu posisinya semua ya. Kalau dia posisinya kita sudah berubah dari posisi bawaan, biasanya agak sedikit bingung saya juga nih. Inline, oke. Nah, jadi secara default H1 itu block. Secara default B ini inline. Kalau block kita bisa atur dia punya width dan height. Misalkan width-nya 200 pixel. Height-nya saya juga bisa atur misalkan 200 pixel. Sehingga H1 dia punya width dan height kotaknya bisa diatur. Nih. Tapi kalau yang inline ini tidak bisa diatur width height-nya. Coba kita atur di sini, tambahkan width dan height di B. Width 200. Height 200 juga. 200 pixel juga misalnya. Nah, kita lihat apakah B ini punya kotak lebar dan tinggi berubah atau tidak. Nah, ternyata tidak berubah. Karena blok itu bisa diubah dimensinya, lebar dan tinggi. Kalau inline tidak bisa diubah. Bagaimana caranya supaya inline bisa diubah kotaknya? Tambahkan inline block. Jadi ada juga istilah display lagi. Selain display block dan inline, ada display inline block. Nah, kalau inline block, dia kotaknya sama dengan inline, dia tidak menggeser tulisan setelahnya, tapi dia punya tinggi itu bisa diatur. Nah, di sini tadi tingginya terlalu tinggi nih 200. Nah, jadi kalau inline dia tidak ambil satu blok, tapi lebar dan tingginya bisa diatur. Oke. Lalu apalagi di sini? Max dan min ini berarti kita bisa atur tinggi dan lebar, maksimum dan minimum. Ada juga di sini visibility. Visibility ini berarti orang mau tampilkan boxnya, kotaknya atau tidak. Jadi visibility-nya kita bisa visible atau hidden atau inherent, menyesuaikan elemen induk. Jadi misalkan gini, saya mau di dalamnya ini ada kotak nih di tag B, tapi saya mau yang B ini hilang. Jadi semua yang ada tulisan B di dalam tag itu saya mau kasih hilang. Ya tinggal tambah saja di sini visibility-nya, hidden. Jadi disembunyikan. Sehingga yang tag B ini tadi, yang awalnya ada di sini, itu seharusnya hilang. Disembunyikan. Jadi bukan dihapus. Sehingga tempatnya tetap ada. Tapi tulisannya di dalam hilang. Lalu berikut lagi overflow. Overflow itu contohnya yang ini tadi, ini nih. H1 nih. Saya coba Universitas Heron Ternate. Nah, orang lihat. Kotaknya tadi saya cuma sediakan tempatnya mana tadi H1. 200 kali 200 atau saya kasih kecil lah, 100 kali 100 lagi. Supaya terlihat betul-betul tulisannya melewati batas. Tulisannya melewati batas. H1 ini kan Universitas Heron Ternate. Dia ambil satu blok. Ini tadi saya sudah displaynya rubah tidak nih. H1 margin padding style dotted. Oke, saya coba kasih hilang ini dulu ya. Saya pakai. Nah, colornya seharusnya colornya beda, white saja. Oke. Misalkan seperti ini ya. Ada kotak yang
akhirnya tulisannya di dalam melewati batas kotak. Atau kita ambil yang tulisan banyak nih ya, yang tag apa tadi? Ini ya, on-hire ya, kelas. Ini kelas on-hire, tulisannya banyak nih. Saya atur white 200 pixel, height-nya 200 pixel juga. Nah, kita lihat. Nah, ini tulisannya melewati batas kotak. Nah, cara mengaturnya kita bisa pakai ini, overflow. Overflow itu berarti dia over, melewati batas kotak. Jadi kita bisa tambahkan di sini, di on-hire, tambahkan overflow. Overflow bisa diisi dengan ada auto. Overflow itu bisa diisi dengan auto, bisa diisi dengan scroll, bisa diisi dengan hidden, bisa diisi dengan visible. Kalau di sini saya isi dengan visible, visible berarti terlihat, berarti tidak ada perubahan, karena secara default memang visible, sehingga tulisan yang di luar kotak masih kelihatan. Lalu kita bisa juga atur menjadi hidden, supaya tulisannya hilang, bukan hilang, sembunyi. Ini, sehingga tulisannya tersembunyi. Tapi sayangnya kita tidak bisa lagi baca tulisan yang tersembunyi. Maka kita bisa pakai alternatif berikutnya, yaitu scroll. Sehingga tulisan yang melewati batas itu disembunyikan tapi bisa di scroll. Bisa juga selain scroll, bisa juga auto. Jadi kalau auto berarti dia otomatis bikin scroll. Apa bedanya scroll dengan auto kalau memang sama-sama? Nah, bedanya juga di sini bedanya. Kalau kita pakai scroll, oke, kita pakai scroll, lalu tulisan di dalam itu tidak banyak. Misalkan saya cuma ambil segini, tulisannya cuma segini, berarti tidak penuh ya. Kalau kita pakai scroll, maka kalau tulisan tidak penuh, scrollingnya tetap ada. Tapi kalau pakai auto, ya, menyesuaikan. Kalau tulisannya tidak full, maka scrollnya dihilangkan dulu. Itu orang cukupkan ya. Oke, silakan nanti coba nonton video itu. Video itu penjelasannya cukup menarik dan cukup simpel cara menjelaskannya, sehingga saya yakin kalau sudah ada pemahaman dasar seperti ini, untuk masuk ke video itu lebih cocok dibanding dengan sebelumnya belum pernah sama sekali pembahasan. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana cara bikin template-nya. Cara bikin template sederhana menggunakan kode-kode CSS. Jadi kotak-kotak itu kemudian kita gabung-gabung sampai bisa menghasilkan sebuah template sederhana satu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya.